بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum, hai teman-teman, kita ketemu lagi dalam seri fisika. Pada kesempatan kali ini kita nanti akan membahas tentang gerak. Oh ya, alhamdulillah, bagaimana kabar kalian? Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita akan bahas tentang gerak di sini, gerak dalam pembagian berdasarkan lintasan. Kemarin sudah kita bahas, ada gerak lurus, ada gerak melengkung, kemudian ada gerak melingkar. Nah, pada kesempatan yang baik ini akan kita jelaskan tentang apa sih bedanya gerak lurus beraturan atau sering disingkat dengan GLB dan gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Yang dimaksud dengan GLB itu adalah sebuah gerak yang lintasannya berupa garis lurus, tetapi kecepatannya tetap. Sehingga gerak GLB itu punya ciri-ciri. Yang pertama, dalam waktu yang sama itu perpindahannya juga sama. Kemudian lintasan yang ditempuh benda yang bergerak itu biasanya berupa lintasan yang datar dan horizontal. Dan yang ketiga, yang jelas adalah gerak itu punya kecepatan yang tetap. Kemudian grafiknya mendatar. Di belakang nanti akan dibahas seperti apa grafik tentang GLB atau gerak lurus beraturan. Nah, gerak lurus beraturan itu bisa kita contohkan ketika kita melihat sebuah kereta yang sedang melaju pada jalan yang lurus. Pada saat tertentu itu punya kecepatan yang tetap, tapi ada kalanya dia mengerem atau mempercepat laju. Nah, di saat itu berarti bukan GLB. GLB-nya adalah tatkala dia melaju dengan kecepatan yang tetap, atau setiap waktu jarak yang ditempuh selalu sama. Selanjutnya, di dalam GLB atau gerak lurus beraturan akan berlaku rumus kecepatan, yang kecepatannya bisa kita hitung dengan rumus kecepatan itu sama dengan jarak dibagi waktu. Kita tahu kecepatan itu lambangnya V, kemudian jarak itu lambangnya S, dan waktu lambangnya T, dimana jarak itu punya satuan meter, kemudian waktu punya satuan sekon atau detik, kemudian V, kecepatan itu satuannya adalah meter per detik atau meter per sekon atau meter per meter detik pangkat min 1. Nah, untuk jelasnya kita ikuti contoh soal berikut ini. Nah, ada sebuah motor bergerak di Jalan Jenderal Sudirman dengan kecepatan tetap 80 km per jam selama 15 menit. Ditanyakan berapakah jarak yang ditempuh motor selama 15 menit. Nah, dari sini bisa kita ketahui yang pertama adalah kecepatan. Kecepatan motor itu sama dengan 80 km per jam. Kemudian waktu yang digunakan itu sama dengan 15 menit. Oh ya teman-teman, karena ini satuannya adalah kilometer per jam, untuk memudahkan maka satuannya disamakan. Kalau ini bersatuan jam waktunya, maka di sini menit harus diubah ke satuan jam. 15 menit itu sama dengan 1/4 jam. Kemudian yang ditanyakan adalah berapa jaraknya.
dalam satuan kilometer. Nah, dari sini kembali ke rumusnya tadi. Kalau V itu S per T, maka S sama dengan V kali T. Kita masukkan datanya. V-nya 80, T-nya 1/4. 80 kali 1/4 itu sama dengan 20 km. Jadi jarak yang ditempuh oleh motor saat bergerak di Jenderal Sudirman dengan kecepatan 80 km per jam selama 15 menit itu adalah 20 km. Kemudian yang kedua, kita akan bahas tentang gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Apa bedanya dengan GLBB? Itu adalah gerak lurus atau gerak yang lintasannya lurus tetapi kecepatannya berubah-ubah, sehingga ada kalanya gerakannya dipercepat atau diperlambat. Yang semakin cepat itu namanya GLBB, dipercepat, sementara yang diperlambat semakin lama semakin lambat itu disebut dengan GLBB diperlambat. Sehingga ini terbagi menjadi dua, ada GLBB dipercepat, ada GLBB diperlambat. Contoh di kehidupan gerak GLBB dipercepat itu seperti gerak benda jatuh bebas, jatuh dari atas ke bawah. Nah, itu semakin ke bawah semakin cepat. Atau gerak kelereng pada bidang miring, makin ke bawah makin cepat. Atau gerak mobil pada jalanan yang menurun, itu juga termasuk GLBB dipercepat. Nah, kemudian kalau GLBB diperlambat, itu gerak lurus yang kecepatannya makin lama makin berkurang. Ya, maka contohnya seperti gerak benda yang dilempar ke atas. Semakin ke atas semakin berkurang kecepatannya, pada akhirnya nanti 0 kemudian jatuh ke bawah. Contoh yang lain adalah gerak mobil pada jalan yang menanjak. Ya, Anda bisa memberi contoh untuk jenis GLBB dipercepat dan GLBB diperlambat yang lainnya. Untuk mempermudah, perlu kita ketahui bahwa di GLBB itu berlaku juga besaran-besaran. Yang pertama ada namanya percepatan. Tadi ada yang dipercepat, ada yang diperlambat. Sebenarnya percepatan dengan perlambatan itu sama. Bedanya hanya kalau percepatan itu penambahan kecepatan, tapi kalau perlambatan itu adalah pengurangan kecepatan tiap satuan waktu. Sehingga kalau kita rumuskan, percepatan itu adalah perubahan kecepatan dibagi waktu. Perubahan kecepatan itu delta V, waktu itu T. Padahal delta V adalah selisih dari kecepatan, yaitu kecepatan akhir dikurangi kecepatan awal dibagi waktu T. Seperti kita tahu, jadi A itu satuannya namanya percepatan, satuannya meter per sekon kuadrat. Kemudian delta V adalah perubahan kecepatan, satuannya meter per detik, di mana delta V adalah Vt min V0, sementara Vt itu adalah kecepatan ya, setelah ditambah kemudian T-nya adalah waktu. Sekali lagi pada GLBB itu meski ada percepatan ada perlambatan sebenarnya sama, yang berbeda hanya notasinya. Kemudian di GLBB ini bagaimana untuk menghitung kecepatan setelah ditambah kecepatannya? Maka ada Vt. Maka Vt sama dengan V0 plus A kali T. Vt itu kecepatan setelah ditambah, kemudian V0 itu kecepatan awal, ditambah A itu percepatan kali waktunya. Atau juga kalau kita menghitung berapa jarak yang ditempuh setelah dipercepat atau diperlambat, maka sama dengan V0 kecepatan awal kali T kali waktunya ditambah setengah AT kuadrat, setengah kali percepatan kali waktu dikuadratkan.
Kemudian untuk menghitung berapa kecepatan akhir setelah dipercepat atau diperlambat, itu sama seperti pada persamaan yang awal. Jadi VT sama dengan V0 plus A kali T. Contoh sederhananya bisa kita lihat di sini. Ada suatu benda bergerak dengan percepatan 8 meter per sekon kuadrat. Jika kecepatan awal benda itu 6 meter per sekon, maka tentukan berapa kecepatan benda setelah menempuh jarak 4 meter. Di situ bisa kita ketahui dalam soal bahwa percepatannya atau A adalah 8 meter per sekon kuadrat. Kemudian kecepatan awalnya adalah 6 meter per sekon, dan untuk jarak yang ditempuh itu adalah 4 meter. Yang ditanyakan adalah berapa kecepatan benda setelah menempuh jarak 4 meter, atau kita lambangkan dengan VT. Ya, kita tulis rumusnya dulu. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat tambah 2 kali A kali S. V0 itu V mula-mula, kita masukkan datanya. Jadi 6 kuadrat berarti 36 tambah 2 kali 8 16 dikali 4. Nah, ketemunya adalah 64. 36 tambah 64 sama dengan 100. Karena kita ingin cari berapa VT, maka VT sama dengan akar 100, berarti sama dengan 10 meter per sekon. Jadi kecepatan benda setelah menempuh jarak 4 meter adalah 10 meter per sekon. Kemudian di awal tadi sudah saya singgung bahwa antara GLB dengan GLBB itu ketika kita tuliskan grafiknya antara kecepatan dengan waktu, maka perbedaannya adalah kalau GLB itu punya grafik yang mendatar karena kecepatannya selalu tetap, sementara kalau GLBB dipercepat itu miring ke atas. Karena apa? Makin lama makin cepat, semakin bertambah waktunya semakin bertambah kecepatannya. Sementara untuk yang GLBB diperlambat itu grafiknya adalah miring tapi turun. Kenapa? Dari kecepatan tetap berkurang sampai akhirnya berhenti. Itu GLBB diperlambat. Nah, demikian rekan-rekan sekalian tentang perbedaan antara GLB dan GLBB dengan contoh soal pembahasan. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi pada video berikutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.